Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno, channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya. Kali ini saya akan berbagi informasi yang sederhana, yaitu tentang manfaat ketika kita mengkonsumsi kacang tanah ya, untuk kesehatan kita. Tapi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini biar informasi-informasi yang dari saya yang sederhana ini bermanfaat untuk orang banyak. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Perlu kita ketahui, kacang tanah merupakan kacang kedua terpenting setelah kedelai di Indonesia. Makanya tidak heran kacang ini mudah ditemukan dan dibudidayakan di negara kita yang beriklim tropis. Meski begitu, tak sedikit orang dari kita menghindari mengkonsumsi kacang tanah ini karena sering dijadikan alasan sebagai penyebab munculnya jerawat dan penyakit asam urat dan lain-lainnya. Padahal menurut sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam JAMA Internal Medicine, kacang tanah memiliki berbagai manfaat yang baik bagi kesehatan kita. Karena dalam kacang tanah ini terkandung nutrisi seperti protein, mangan, niacin, asam folat, vitamin E, tiamin, fosfor, biotin, magnesium, dan sebagainya, yang semua itu sangat diperlukan tubuh kita untuk menunjang kesehatan kita. Lalu apa saja manfaat ketika kita mengkonsumsi kacang tanah secara rutin, dengan catatan tidak berlebihan ya, karena kalau berlebihan biasanya akan menimbulkan asam urat. Yang pertama, manfaat yang akan kita dapatkan yaitu mampu menyeimbangkan kadar kolesterol kita. Ini dikarenakan kacang tanah mengandung kadar lemak tak jenuh tunggal dan kadar lemak tak jenuh ganda yang tinggi, sehingga bisa membantu menjaga keseimbangan antara LDL atau kolesterol jahat dan HDL atau kolesterol baik di dalam darah kita. Karena itu ketika kita mengkonsumsi kacang tanah secara rutin, mampu mengurangi risiko penyakit jantung yang akan menyerang kita. Manfaat selanjutnya atau manfaat yang kedua yang ingin saya jelaskan di sini, ketika kita mengkonsumsi kacang tanah, bisa kita rebus, dikukus, digoreng dan sebagainya, mampu mencegah penyakit kanker. Ini dikarenakan kacang tanah ini mengandung beta sitosterol yang memiliki kapasitas untuk melindungi seseorang dari penyakit kanker. Tak hanya itu, kandungan tersebut juga bisa mengurangi penyebaran sel-sel tumor di dalam tubuh karena bisa menghambat pertumbuhan sel tumor tersebut. Manfaat ketiga yang cukup menarik yang harus kita ketahui adalah ketika kita mengkonsumsi kacang tanah ini ternyata bisa juga untuk mencegah penyakit diabetes. Ini dikarenakan kacang tanah ini mampu menyerap kalsium serta lemak sehingga bisa mengatur tingkat kadar gula dalam darah kita. Ini artinya kacang tanah menjadi salah satu cemilan yang pas untuk dikonsumsi mereka yang menderita diabetes atau untuk mencegahnya ya. Manfaat keempat yang mungkin banyak orang yang tidak tahu atau tidak menyadarinya, ternyata kacang tanah juga baik untuk kesehatan kulit kita. Mungkin banyak sekali orang yang beranggapan terlalu banyak mengkonsumsi kacang tanah bisa menyebabkan jerawat. Padahal menurut beberapa penelitian, kacang bisa membuat kulit lembab dan bercahaya loh. Ini dikarenakan dalam kacang tanah ini mengandung asam lemak tak jenuh tunggal dan zat yang namanya resveratrol ya. Selain itu, kacang tanah juga mengandung serat makanan yang bisa membantu mengeluarkan racun dari kulit sehingga bisa membuat kulit kita lebih sehat dan bersih tentunya. Manfaat kelima atau manfaat yang terakhir yang ingin saya jelaskan di sini, kacang tanah ini juga ternyata bisa mengurangi depresi yang menyerang kita. Ini dikarenakan dalam kacang tanah ini mengandung triptofan atau sejenis asam amino yang bisa membantu melepaskan zat kimia penyebab depresi yang menyerang kita. Selain itu, zat yang saya sebutkan tadi juga bisa membantu membuat suasana hati seseorang bertambah baik dan bahagia. Itulah beberapa manfaat dan khasiat ketika kita mengkonsumsi kacang tanah secara rutin. Kuncinya adalah jangan berlebihan ya. Dan kacang tanah ini pun mudah tumbuh di Indonesia, harganya murah dan mudah dibudidayakan.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang sangat sederhana ini bermanfaat dan kita semakin tertarik untuk mengkonsumsi kacang tanah ini. Bila ada kekurangannya saya minta maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian, terima kasih. Dah.